Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini masih kita akan mendengarkan video diskusi lintas agama. Semakin hari semakin cadas saja perkataan ataupun jawaban dari Kak Agatha untuk menanggapi penanya-penanya dari umat Islam ini. Karena mereka tidak jerah-jerah untuk menguji, bahkan mencobai Kak Agatha dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka adalah sebuah ayat yang diragukan. Namun menurut Kak Agatha, pikiran mereka masih tertutup dan terkunci sehingga mereka tidak bisa menyelami bahkan memahami arti daripada ayat yang mereka bawa untuk dipertanyakan kepada Agatha. Langsung saja Kak Agatha ketika mendengar pertanyaan mereka menjawab dengan spontan dan mengatakan bahwa mereka ini orang-orang yang tidak pernah belajar alias goblok. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita lihat saja langsung video dari Kak Agatha ini. Saya mau tanya, apa artinya Kristen, terus kemudian bisa dinamakan Kristen, ada yang namakan Kristen Protestan tuh, itu ada nggak di dalam firman Tuhan? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Siapakah Kalau pengikut Kristen Kristus yang Siapakah pengikut Kristus yang disebutkan di dalam Alkitab? Itu adalah merujuk kepada murid-muridnya Yesus. Dan perintah Yesus itu adalah memuridkan seluruh bangsa. Jadi semua orang yang mengikuti Kristus itu adalah murid-muridnya Yesus dan mereka disebut Kristen. Itu Bang jawabannya. Terus kalau Kristen Protestan, Apa itu? artinya apa? Apa sama dengan Kristen? Artinya orang Kristen yang percaya terhadap kesaksian atau pro terhadap testament. Itu Pak. Protestan itu artinya adalah testament. Dia mempercayai berdasarkan kesaksiannya para rasul. Itu. Jadi apakah itu orang Kristen Protestan? Ya, pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang percaya akan kesaksiannya para rasul. Itu Pak. Berarti artinya sama ya? Ya, sama. Oke. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanya Pak Inka? Nggak ada. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati Pak. Oke, kita naikin yang lain ya. Tanyain balik Kak, enggak usah lah, kasihan dia. Kita naikin lagi nih, ini Benz. Halo. Iya, selamat siang. Saya nggak bisa lama ya, setelah lagi mau sholat. Silakan mau bertanya apa, Bang? Iya, dari tadi saya nyimak di bawah kalian ini ya, istilahnya nyari-nyari kesalahan lah kayaknya, tapi nggak apa-apa lah. Masalah seputar sholat Jumat tadi ya kan? Nyari kesalahan? Iya, Mana? nyari kesalahan. Kalau Apa-apa, nyari-nyari nggak apa-apa. kesalahan berarti ada kesalahan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya jawab. Tadi apa tuh masalah seputar sholat Jumatnya? Orang yang pertama, apa yang tadi bilangnya? Orang yang pertama melaksanakan sholat Jumat. Orang pertama apa? Mendirikan sholat ya, perintahnya ya. Melakukan sholat Jumat itu adalah Mus'ad bin Umair. Dia ini ya. Jadi perlu kalian tahu dulu ya. Jadi perintah sholat memang dibebankan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Tapi sholat sudah ada sebelum Nabi Muhammad pun. Kalau sholat sudah ada sebelum Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad mengaku dapat perintah sholat? Itu pelengkapnya. Dulu sholat. Dengar ya. Oke. Dulu sholat di waktu di zaman Nabi Adam. Nabi Adam sholat cuma sholat subuh satu aja. Oh, Dengar Nabi ya. Adam udah sholat subuh. Datanya dari mana Bapak tahu? Lah perintah Tuhan lah, kayak mana? Nggak, saya datang? tanya. Emang datang dari Yesus? Saya Yesus saja belum tanya, ada. Anda dapat
dapat narasi Adam itu udah sholat dari siapa? Kok dari siapa ya? Dari Muhammad ya? Dari Muhammad bukan? Dari Al-Quran. Nah, Quran itu dari siapa? Dari Muhammad bukan? Kok Quran dari Muhammad? Makanya belajar, jangan Loh, jangan sekarang saya tanya pinter-pinter Anda. loh. Sekarang saya tanya Nggak Anda. ada Quran dari Ya. dari Muhammad itu. Ini bisa ditulis kalau nggak ada perkataan Muhammad, bisa nggak ini ditulis? Nggak ada, itu bukan perkataan Muhammad, itu perkataan Allah, firman Allah, murni dari firman Allah yang Diterima dibawa oleh langsung. Nabi Muhammad. Oke, jadi langsung Allah yang bicara dengan Muhammad. Iya. Itu Berarti perkataan Jibril adalah Allah jangan, dong? Jangan Anda membolak-balikkan. Berarti Jibril adalah Allah dong? Karena yang Kok ketemu Jibril dengan Muhammad Allah? itu Jibril. Itu penyampai wahyu, bro. Oke. Berarti Itu adalah penyampaikan wahyu firman Oke. Allah itu disampaikan oleh Jibril ini melalui keluar, ini Nabi semua, Muhammad. ya, ini semua keluar dari mulutnya Nabi Muhammad kan, Kok betul? keluar dari Nabi Muhammad? Oh, gimana sahabatnya menulis? Gimana sahabatnya menulis kalau nggak ini dikatakan oleh Muhammad, betul nggak? Ya, saya tahu dia dapat wahyunya dari Iya, Jibril maksudnya melalui. gini, difirmankan Saya Allah tahu. melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, Dan sekarang Nabi Muhammad menerangkan kepada para sahabat dan sahabat mencatatnya gitu loh. siap. Jadi Jadi- pertanyaan saya gini ya. Jadi ini semua akan menjawab. Bisa nggak Quran ini tanpa Muhammad berbicara? Bisa nggak Quran ini ada tanpa Muhammad tidak bicara? Bisa ada, bisa saja terjadi. Oke, Apa nggak? oke. Kalau begitu berarti Quran ini bukan dari mulut Muhammad dong? Datangnya sumbernya bukan, itu dari Allah, firman Allah. Saya nggak nanya itu saya udah paham. Kalau itu saya udah paham. Jadi- Yang jadi pertanyaan saya, kalau seandainya Muhammad tidak ada, Quran ada nggak? Itu kan, dengar ya. Al-Quran ini khusus diturunkan kepada, itu kan mukjizat Nabi Muhammad. Mujizat. Nabi Muhammad loh, bro. Pertanyaan saya Jadi dengar. memang Pertanyaan saya. diturunkan ketika Simak. Nabi Muhammad memang udah jadi nabi. Siap. Simak pertanyaan Itu saya. mukjizatnya itu, bro. Iya, ini mujizatnya. Jadi kalau nggak ada Muhammad, bisa nggak ini ada? Lain cerita. Saya tanya. kalau nggak ada Jadi Nabi pertanyaan saya itu, bisa nggak Quran ini ada tanpa Muhammad? Muhammad, Nggak gini ya, bisa. saya jelaskan ya. Tunggu, saya jelaskan. Hmm. Jadi misalkanlah, kalaulah di kalian Injil ya, Injil tidak bermasalah. Jangan maka- lari-lari, Pak. Bisa Ke nggak situ Quran perginya. ini? Kan Anda bilang tadi, Loh. kan Anda bilang kalau seandainya Al-Quran tidak ada, Nabi Muhammad tidak ada. Sabar, Pak. Saya mau mengejar statement Anda yang mengatakan Adam sudah sholat, ya, sudah sholat. Anda tahu Adam sholat itu dari mana? Dari Muhammad. Nggak lain, nggak bukan, sumber Anda semuanya adalah satu orang. Siapa? Muhammad. Jadi Anda percaya nggak bahwa Muhammad mengatakan Adam itu sudah sholat? Sementara faktanya adalah sudah ada yang sholat Jumat sebelum Muhammad mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Ini saya pelan-pelan loh. Kalau Anda nggak mengerti, saya bingung. Ya saya nggak mengerti cara pikiran Anda. Loh, Anda sekarang mau saya bolak-balikkan. Bro, Ya. narasi Adam sholat seperti yang Anda bilang tadi, Anda tahu dari mana kalau nggak dari Muhammad? Kok tahu dari Muhammad? Oke, terus dari mana tahu? Anda tahu dari Muhammad, dari mana? Adam itu udah sholat. Semua udah tercantum di dalam Al-Quran. Memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya udah. Karena gini bro, Taurat, Mazmur, Injil itu nggak pernah dengar. Anda yang dengar. Taurat, Mazmur, Injil itu tidak pernah menarasikan Adam itu sholat. Gak pernah. Lah, Jadi narasi sholat ini kita pelan-pelan loh. Ini kita. Jadi narasi sholat Adam sudah sholat itu kamu hanya bisa temukan dari sini. Dari satu orang yaitu pria Arab namanya Muhammad yang menikahi Aisyah 6 tahun dan menggaulinya 9 tahun. Itu Anda nggak akan bisa memungkiri data Anda hanya bersumber dari satu orang. Satu orang apa? Muhammad. Anda cuma Nah, dapat. memang itu sumbernya. Ya iya, Kami- berarti Muhammad adalah dengar ya, bro. berarti Muhammad adalah Allah. Kami bersumber, kami berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kalian pikir Hadis kami dari bersumber mana? Saya tanya, hadis itu apa? Nah,
Ingat, catat di kepala Anda ya. Hadis itu baru perkataan Nabi Muhammad. Nah, Dicatat. Lah, Saya tanya. Al-Quran bukan, bro. Saya tanya. Kalau Muhammad tidak berkata-kata kepada sahabatnya, ini bisa ada nggak? Ya memang kan khusus memang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Sumberannya memang itu. Ya, salahnya- Jadi kamu mengenal Musa, kamu mengenal Adam, kamu mengenal Isa, sumbernya cuma satu orang. Siapa? Pria Arab yang menikahi Zainab, bekas istri menantunya Zaid. Udah, itu sana sholat Jumat. Cuh, sumbernya cuma satu. Makanya saya bilang, kalian itu mengenal siapapun. Kalian itu kenal Ibrahim, kenal Isa, kenal Yahya. Cuman dari satu orang. Siapa? Pria Arab yang merupakan suami dari wanita bocil bernama Aisyah yang dinikahi 6 tahun, digauli 9 tahun. Ya, jadi kalian itu hanya bisa dapatkan informasi apapun dari kanjeng Nabi. Selamat siang Kak, izin jawab tadi Kak. Jawab apa tuh? Memang pertanyaannya apa? Oh, ya. Masalah tadi Al-Quran bisa turun nggak tanpa Muhammad gitu. Silakan jawab. Jadi saya tidak mau berdebat panjang-panjang, cuma ingin menjawab itu Kak. Nah, jadi gini Kak, jawabannya itu bisa Kak. Berarti Allah ngutus satu nabi lagi selain Muhammad. Nah, begini. Nah, kita pakai metode rasional Kak. Gini Kak. Iya dong, rasional ini, rasional. Ya, misalkan ya, saya mau mengirim paket. Saya mau ngirim paket itu lewat JNT. Apakah Kak bisa mengaturnya? Jangan lewat JNT, lewat yang lain aja. Faktanya sudah 1447 tahun, Allah ngirimin lagi nggak paketnya? Enggak, saya tanya. Kakak Melalui bisa nggak Nabi. ngatur saya? Sekarang ini Pak, Bisa nggak? Anda kan mau pakai logika nih, nalar ya. Anda mau nalar. Kalau Anda mengatakan bisa nggak Quran itu turun tidak melalui Muhammad, Anda jawab bisa. Faktanya sudah 1447 tahun ya berlalu, Allah lagi-lagi tidak menurunkan paketnya. Nggak ada paket, nggak ada nabi. Itu kan gini Kak, coba dengerin dulu. Itu kan kehendak Allah. Sekarang kalau metode rasionalnya gini Kak. Kalau misalkan saya mau mengirim paket lewat JNT ya, dan Allah berfirman itu lewat Nabi Jibril dan disampaikan kepada Nabi Lewat Muhammad. Nabi Jibril. Maka bisa Lewat Nabi Jibril. melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad gitu. Nah, contoh rasionalnya gini Kak. Kalau misalkan saya mau ngirim paket lewat JNT, kehendak saya mau lewat JNT, Kakak bisa gak ngatur saya buat lewat yang lain? Bisa gak? Bisa, masalahnya kan Allah nggak melakukan demikian kan? Enggak, Kakak bisa gak ngatur saya? Masalahnya Allah sudah 1447 tahun tidak melakukan yang kamu pertanyakan tadi. Lah, ya itu kan sudah kehendak Allah, Kak, gitu Kak. Kalau kehendak Berarti Allah sudah mau gini bro, gini ya bro ya. Pertanyaan saya cuman simple. Saya cuman mempertanyakan, Quran ini berasal dari siapa? gimana? Quran ini berasal dari siapa? Dari Allah, itu firman Allah. Kalau ini dari Allah, berarti Allah bisa saja mengutus nabi lain selain Muhammad. Karena kamu bilang Allah bisa saja menyuruh kurir yang lain selain Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak mengirim lagi kurir yang lain, malah menutup kurir-kurir yang lain itu? Seolah-olah Muhammad ini nabi terakhir untuk membenarkan dia. Kalau kamu jawab Nah, itu kan bisa, udah kalau kamu jawab bisa, Allah sudah menjawabnya tidak bisa. Kenapa? Karena statement bahwa Muhammad nabi penutup, itu kan nabi terakhir kan.
Allah mengatakan bisa, tetapi Iya. sebenarnya tidak Kan bisa. kehendak Dia Allah, sedang siapa mau berparadoks di sini. Nah, itu sudah kehendak Allah, Kak. Siapa sekarang yang mau ngatur? Jangankan Kakak mengatur saya aja tidak bisa. Oke, kalau Anda bilang itu kehendak Allah, loh, saya tidak bisa mengatur kamu. Berarti Muhammad pun nggak bisa diatur Lah Allah. iya, apalagi Berarti mengatur Muhammad Tuhan. juga, Kakak sebentar. mengatur saya aja sudah tidak Berarti, bisa. berarti Muhammad juga nggak bisa mengatur Allah. Allah juga tidak bisa mengatur kamu. Betul nggak? Ya, nggak bisa. Kalau Allah ya bisa. Sekarang saya tanya, apakah Allah bisa mengatur kamu? Ya bisa lah. Bagaimana cara Allah mengatur kamu? Ya, ya dengan caranya Allah, mungkin dengan membalikkan isi hatinya. Ya belum. Allah itu tidak bisa mengatur kamu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kamu lakukan itu pilihan kamu, bukan pilihan Allah. Kembali lagi ke pertanyaan saya yang sebelumnya. Bisa nggak Allah menurunkan Quran tanpa Muhammad? Nah, bisa. Tapi kan kehendak Allah lewat Muhammad. Allah Lewat Nabi seolah-olah Muhammad. menipu dong. Seolah-olah Allah menipu dong. Saya bisa menurunkan menipu wahyu, tetapi saya sudah membatasi. Muhammad cuma nabi terakhir. Apa-apaan itu? Gimana? Nah, itu kan udah kehendak Allah. Siapa yang mau ngatur? Sekarang gini, faktanya ini bisa Nah, ini keluar dari pertanyaannya siapa siapa? yang mau ngatur? Kalau itu memang udah Faktanya, kehendak Allah, siapa yang mau faktanya ini keluar dari siapa? keluar maksudnya? Ya dari Allah, itu firman Allah. Harusnya Allah memberikan wahyu kepada Umar. Harusnya Allah memberikan wahyu kepada Aisyah. Kalau memang faktanya bisa, kenapa Allah tidak menunjuk Umar sebagai nabi? Kenapa? Gimana? Baru masuk. Kenapa Allah tidak menunjuk Umar saja? Nah, kamu siapa mau ngatur-ngatur Allah gitu deh. Karena Kan udah kehendaknya lewat Nabi Sebentar. Muhammad. Gimana sih? Karena yang mengatur itu semua adalah Muhammad. Mestinya kita yang nanya, kamu Gimana? siapa? Bela-bela Umar. Loh, kita kan umatnya, Bang. Umatnya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dan Umar itu sahabatnya. Mereka gini Pak Prof, mereka ini tunduk kepada Allah, yaitu Muhammad. Kan itu. Karena Allah tidak bisa Al-Quran mengatur itu kamu. diturunkan Sebentar. lewat Nabi Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu sudah kehendak Allah. Siapa yang mau ngatur? Oh, kamu itu mengikuti kehendaknya Muhammad. Kok bisa kehendaknya Nabi Muhammad? iya. Itu sudah firman dari Allah, Kak. Bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Gimana? Bisa nggak kamu taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Muhammad? Lah, gimana Nggak itu? bisa. Sedangkan itu disuruh kita. Kamu Ya, nggak bukan, akan itu bisa. bertentangan itu, bertentangan itu, Loh, Kak. Bertentangan karena gini, itu namanya. loh, kok bertentangan? Sekarang saya tanya, kamu bisa nggak taat kepada Allah tanpa Muhammad? Nah, dan salah satu caranya taat kepada Allah, Allah dulu. memerintahkan Enggak. itu. Loh, Makanya saya bilang ketaatanmu kepada Allah bergantung kepada Muhammad. Kamu itu nggak akan dikatakan taat kepada Allah kalau kamu tidak taat kepada Muhammad. Itu kan? Nah, Ali Imron, kalau kita sebentar. tidak taat kepada Ini, Nabi Muhammad, itu kita melanggar perintah Allah. kok. Ali Gimana Imron kamu ayat ini, 3. Kak? Oke, perkataan taat kepada Allah sama seperti taat kepada Muhammad itu perkataan siapa? Muhammad. Lagi-lagi sumber Muhammad. Ada di Al-Quran. Ini pertanyaan saya masih sama ya bro ya, masih sama dengan Quran tadi. Bisa nggak Allah menurunkan Quran tanpa Muhammad? Jawabanmu bisa. Sama seperti bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa Muhammad? Itu Nggak sama. bisa itu sudah Ya perintah taat itu. Berarti taat itu, Quran taat ini ke Nabi tidak Muhammad akan itu adalah sebentar. perintah Allah. Berarti Quran ini tidak bisa turun tanpa Muhammad. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menaati Allah yang tertulis di dalam Quran ini tanpa kamu menaati Muhammad. Kamu tidak akan mungkin bisa taat kepada Allah kalau tidak bisa taat kepada Muhammad. Paham kan maksudnya? Nggak Mustahil. paham karena penjelasanmu itu Loh. bukan begitu. Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali. Ini sama, pertanyaannya sama. Cuman modenya yang lain ya. Bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa Muhammad?
Itu tidak bisa dijawab itu. Bukan begitu, bukan Kok nggak begitu. bisa dijawab? Makanya kalau ada orang jelasin itu dengerin. Loh, sekarang pertanyaan saya cuma satu. Bisa nggak kamu taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Jawabannya nggak bisa Oke, kan? saya jawab, saya jelasin ya. Nggak Tapi usah jangan jawab dipotong iya dulu, atau saya tidak. jelasin. Bisa atau tidak? Jawab aja Oh, dulu. nggak bisa gitu. Itu ada penjelasannya itu. Sekarang saya tanya, bisa nggak kamu mentaati Muhammad tanpa mentaati Allah? Alah. Ya, Ini saya Ini balik. pertanyaan kamu itu Pertanyaannya pertanyaan saya yang balik. kosong itu pertanyaan kamu itu. Jangan kosong. Makanya saya bilang, kamu itu tidak bisa apa-apa tanpa Muhammad. Pertanyaan Dan itu pertanyaan Allah kosong. pun, bukan, ini isi banget. Dan Allah pun tidak bisa apa-apa tanpa Muhammad. Kenapa? Tanpa Muhammad, kamu tidak akan mengenal Allah melalui Quran ini. Tanpa Muhammad, kamu tidak akan mengenal Allah dari Quran ini. Tanpa Muhammad, kamu tidak akan mengenal Isa. Tanpa Muhammad, kamu tidak akan mengenal Adam. Tanpa Muhammad, kamu tidak mengenal Ibrahim, Yusuf, Yakub, Daud. Kamu nggak akan bisa. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad. Ini fix, tanpa kalian sadari. Kalian sudah menuhankan dua. Siapa? Allah dan Muhammad. Karena itu, di dalam iman kalian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini itu kan? Kamu bersaksi Allah dan Muhammad. Itu, kamu nggak akan bisa taat kepada Allah tanpa Muhammad. Artinya, ketaatanmu kepada Allah mustahil tanpa kamu mentaati Muhammad. Paham nggak Pak Prop di sini, Pak Prop? Kok nggak boleh jelasin gua? Saya nggak akan nanya sama kamu, karena kamu nggak akan nyampe. Silakan Pak Prop. Ya lanjut aja tak. Aku nyimak. Takut dijelasin. Oh, jelasin kalau kau sanggup. Aku nyimak sambil ngasah kapak ya. Buat nyunat umur 80 tahun ya, umat Islam. Oke, boleh aku jawab ini. Jawab. Tadi kakak bilang, bisa gak kita taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad? Nah, sedangkan taat kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah. Bagaimana Dijawab kita bisa dulu taat dong, kepada... baru dijelasin. Orang mah dijawab dulu baru dijelasin. Nggak dijawab. Oke, nggak bisa. Soalnya taat kepada Nabi Muhammad itu juga... Udah ya, makasih bang. Nggak bisa jawabannya. Jadi kalian itu, ketaatan kalian itu akad mustahil tanpa Muhammad. Itu jawaban dia tadi. Nggak bisa. Tadi Pak Prof dengar kan? Dengar. Jawabannya nggak bisa. Ya udah. Kabur. Nggak bisa. Kalian nggak akan bisa bro. Kalian harus mentaati manusia itu. Karena bentuk sembahyang kalian itu adalah ketaatan. Bisa nggak Pak Prof menyembah Allah tanpa ketaatan? Nggak bisa. Assalamualaikum. Om. Coba pertanyaan itu lontarkan sama saya. Assalamualaikum Ibu Nagata. Waalaikumsalam. Saya mendengar Pak Ijo. suara orang-orang yang tidak jumatan nih. Silakan bro. Udah bubar loh Jumatan, udah bubar loh. Ya, silakan. Anda mau menanyakan 12.33 udah apa? bubar loh Jumatannya. Ya, jawab aja. Mau jawab apa kamu? Cuman sayang ini sinyalnya jelek dong. Dia bilang 12.33 Lagi hujan di sininya. bubar ya Kak. Sininya jelek ya kedengaran suaranya. 12.33 dia bubar ya kan? Ya enggak? Tapi dia dari tadi menyimak Di bawah. kamu dialog sama Bapak tadi. Dari tadi dia ngapain berarti? Dia sambil gini. Allahu Akbar si Agatha. Turun dia. Oh, naik lagi. Naik lagi bang. TikTokan di masjid ya bang. Astaga, astagfirullah. Mana ini Pak Prof? Udah aku naikkan tadi. Di Mbak. bawah ada penonton baru namanya Simon Huta Barat. Kenapa kau mau Salma. mengumpulkan Huta Barat?
Pak Prop. Silakan dinaikkan yang lain, Pak Prop. Nih, gimana sih? Gue naikin tapi nggak jelas. Islam Kristen, Pak. Kristen, Mbak. Ada yang mau ditanya? Udah dipikirin dulu. Halo. Kok Artaki. dikeluarin takut? Gimana orang jelasin kok dikeluarin? Halo. Apa Bapak mau menjelasin apa lagi, Pak? Nah tadi Kak, gua saya mau jelasin tanya, belum Kak. selesai diturunin gimana? Oh, Anda tadi udah jawab. Anda udah jawab. iya, kok Anda nggak bisa dikeluarin? taat Kok kepada Allah dikeluarin? tanpa taat kepada Muhammad, kan itu? Taat kepada Nabi Muhammad itu perintah Allah. Gimana kamu ini? Berarti Allah adalah Muhammad, kan gitu? Taat kepada Allah itu ada, taat kepada Nabi Muhammad itu adalah perintah Allah. Saya tanya Anda bisa nggak makan tanpa roh Anda? Gimana? Anda bisa nggak makan tanpa Anda memiliki roh? Ya mati gua kalau gak Ya punya roh. Gimana sama kamu ini? taat kepada Allah, itu sama taat kepada Muhammad. Anda kalau tidak ada Muhammad, Anda tidak bisa mentaati Allah. Oh, itu sama. Karena Muhammad satu di dalam Allah. Itu tadi. Ya nggak? Anda nggak akan bisa makan tanpa roh. Anda nggak akan bisa taat kepada Allah tanpa Muhammad. Clear nggak, Pak Prop? Kamu bisa gak Clear banget. menuhankan Yesus tanpa merasulkan? Apa? Kamu bisa gak Apa? taat kepada Allah tanpa menuhankan Yesus? Bisa gak? Lah karena Yesus satu di dalam Allah. Ya udah. Lah iya, karena Yesus itu Allah dan manusia. Apakah Muhammad adalah Allah dan Nabi? Enggak, Nabi dia. Kalau Yesus jelas, karena dia adalah Allah dan Nabi. Dia adalah Allah yang kami sembah, juga Nabi kami. Nah, kalau kamu balikkan itu kepada Muhammad, maka kamu mengatakan Muhammad itu satu di dalam Allah. Ya kan? Itu tadi, seperti yang saya bilang tadi. Enggak Kamu sama nggak lah. akan bisa makan, ya, badanmu nggak akan bisa makan tanpa rohmu. Kamu tidak akan bisa taat kepada Allah tanpa Muhammad. Karena Muhammad dan Allah adalah satu. Demikian iman kami. Iman kami itu akan menuhankan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah satu di dalam Sang Bapa. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Karena Yesus satu di dalam Bapa. Apa kamu mau bilang Muhammad satu di dalam Allah? Sekarang kamu gini, sekarang bisa gak menuhankan Yesus, gak usah merasulkan. Siapa itu rasul kamu itu namanya? Paulus. Gak usah merasulkan dia, bisa gak? Bisa. Oh berarti kamu tidak percaya Paulus? Kami tidak menuhankan Paulus. Lah ya tapi berarti kamu tidak percaya Paulus. Makanya kami nggak main sunah-sunahan. Percaya Paulus gak? Kamu percaya Paulus gak? Saya percaya dia itu adalah utusannya Yesus. Bisa gak kamu gak mempercayainya? Bisa gak? Apa yang diajarkan dia itu adalah berasal dari Yesus. Lah ya sama. Yang saya tuhankan itu adalah Tuhan Yesus, bukan Paulus. Kalau kamu kan mentaati Nabi Sama, seperti kita mentaati menuhankan Allah. Allah dan merasulkan Nabi Muhammad. Makanya gimana? gini ya bro, Bisa nggak? makanya ini jawaban saya. Bisa nggak saya enggak, taat itu jawab, kepada bisa nggak? Yesus? Nah, bisa gak? Bisa gak? Bisa, Kamu bisa. nggak usah percaya Bisa nggak? Paulus. Bisa. Saya percaya kepada Yesus. Kenapa? Tanpa Paulus pun saya bisa percaya Yesus dari Yohanes. Saya bisa percaya Yesus, Paulus kamu sabar. pakai. Karena nabi kami bukan satu, rasul kami bukan satu. Tanpa Paulus pun saya bisa percaya Yesus dari siapa? Dari Matius. Saya bisa percaya Yesus dari siapa? Dari Lukas. Karena rasul kami banyak, bukan the one and only. Kenapa kamu pakai ajaran Paulus? Bisa nggak kamu percaya Allah dari Musa? Ajaran Paulus. Ini bisa nggak kamu percaya Allah dari Musa? Kenapa kamu pakai ajaran Paulus? Saya memakai ajaran Yohanes. Ya, itu ajaran Paulus itu kamu pakai juga. Kenapa? Harusnya kamu buang. Kan tadi kamu nanya, bisa nggak saya percaya Yesus tanpa Paulus? Bisa. Dari mana? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada. Nggak ada yang mustahil.
Ya, nggak ada yang mustahil. Saya mengenal Yesus itu dari mana? Tanpa Paulus pun kami mengenal Ya, Yesus. tapi kenapa kamu sekarang masih pakai ajaran Paulus? Loh, tapi saya menerima ajarannya karena dia adalah muridnya Yesus, murid dari para rasul. Ya kamu bisa gak usah mempercayai dia, gak usah ngimani dia, bisa gak Orang kamu? saya cuma percaya sama Ya Yesus udah kok. jangan dipakai, jangan Dasar dipakai. iman kami. Mulai sekarang jangan dipakai. Ya nggak Ajaran masalah. Paulus itu jangan dipakai. Ya nggak masalah. Masalahnya adalah kamu tidak bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Dia itu Muhammad. Rasul Muhammad, dia itu Rasul palsu. Saya sudah menjawab. Bisa nggak saya menaati itu Yesus Rasul palsu tanpa itu, Paulus? dia itu. Ini nih, bisa nggak saya menaati Yesus tanpa Paulus? Bisa. Saya bisa menaati Yesus dari Rasul Andreas. Nah, kalau kamu, inilah bukti bahwa nabimu Ya itu udah, satu-satunya. Sebentar, ini bukti bahwa kamu cuman punya nabi satu. Kamu tidak akan mengenal Allah dari Musa. Kenapa? Karena Musa udah meninggoy. Ya, kamu tidak akan bisa mengenal Allah dari Adam. Kenapa? Karena Adam udah meninggoy. Kamu cuman bisa mengenal Allah melalui Muhammad. Tetapi saya dan seluruh orang Kristen bisa mengenal Yesus tanpa Paulus. Artinya adalah Paulus tidak kami tuhankan. Orang India sana kenal Yesus tanpa Paulus. Dari siapa? Rasul Matius. Kami tidak menuhankan Paulus, tetapi kamu hanya menuhankan satu nabi dan satu Allah. Inilah bukti bahwa nabi-nabimu yang lain itu cuman garnis. Musa itu cuman garnis di dalam kitabmu. Adam itu cuman garnis di dalam kitabmu. Kenapa? Karena nabi kamu itu sepenuhnya adalah Muhammad. Kamu tidak akan mengenal Allah tanpa Muhammad. Itu faktanya. Tetapi saya dan seluruh dunia bisa mengenal Yesus tanpa Paulus. Paham kan? Nah, sudah jelas. Ini artinya gini Pak Prof. Kita dapat kesimpulan bahwa mereka itu cuman bisa mengenal Allah dari Muhammad. Mereka tidak akan mengenal Allah dari Musa. Kenapa? Karena Musa tidak memang menurunkan apapun kepada Islam. Iya betul. Tidak ada. Jadi saya katakan ya, kalian kenal Adam, kalian kenal Isa, kenal Taurat, kenal Injil, kenal Zabur. Itu dari satu orang. Muhammad. Yang memprakarsai ini. Ini. Karena cuma satu orang yang memprakarsai ini. Tetapi lihatlah orang Kristen. Orang India sana, tanpa Paulus, kenal Yesus nggak Pak Prof? Kenal. Kenal. Thomas. Dari Thomas, Rasul Thomas. Nah itu, kejang-kejang kau kan? Mari kalian bingung. Yang menjadi keheranan buat saya, kenapa umat Islam tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah kapok untuk bertanya serta masuk ke roomnya Kak Agatha dan membawa ayat-ayat yang menurut mereka bisa diartikan dengan apa yang mereka mau. Nah ternyata ketika mereka masuk ke room Kak Agatha, mereka sadar bahwa apa yang mereka pikirkan ternyata tidak seperti itu jawabannya. Kak Agatha menjawab dengan lugas, gamblang, cadas, pedas, dan bisa dikatakan membuat para penanya ini akan sakit hati. Namun apa boleh buat? Karena bukan hanya satu, tapi mungkin sudah jutaan orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan sama. Mungkin karena mereka di luar sana membahas tentang kekristenan, apalagi mendengar para ulama-ulama, ustadz, bahkan tokoh-tokoh agama mereka yang tidak tahu sebenarnya makna atau tafsir yang ada di dalam Alkitab dan mencoba untuk memutarbalikannya. Akhirnya inilah jawabannya. Kak Agatha harus berkata keras dan hampir-hampir Kak Agatha tidak terganggu sedikit pun dan merasa bahwa orang itu akan sakit hati mendengar perkataannya. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.